Pengertian kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Namun, KUHP mengatur sejumlah delik kejahatan dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal kejahatan internet atau yang sering kita dengar dengan istilah cybercrime, definisinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita dengar Undang-Undang ITE. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Kemudian, pengertian kejahatan menurut para ahli yang lainnya, yaitu yang pertama ada Sutherland. Menurut Sutherland, pengertian kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial. Perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana. Sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. R. Susilo juga mendefinisikan kejahatan. Susilo membagi ke dalam 2 bagian, yaitu kejahatan sudut pandang yuridis dan kejahatan sudut pandang sosiologis. Dalam sudut pandang yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang. Perilaku ini menyebabkan hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegakan hukum yang baik. Dari beberapa pengertian kejahatan di atas, dapat dikatakan bahwa kejahatan berasal dari perilaku penyimpangan masyarakat yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk mengambil hak orang lain tanpa izin, baik melalui kekerasan ataupun dilakukan secara diam-diam. Kemudian, faktor penyebab kejahatan. Dalam perilaku seseorang yang berbuat tindak kejahatan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Ada 3 faktor penyebab kejahatan. Yang pertama, faktor keinginan. Berdasarkan keinginan seseorang untuk mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan. Keinginan ini bisa didasarkan pada psikologi manusia yang selalu merasa kekurangan dengan apa yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, jika kejahatan dilakukan berdasarkan keinginan, akan lebih sulit untuk menyadarkan pelaku kejahatan tersebut. Yang kedua, faktor kesempatan. Adanya kesempatan dalam hal ini, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bisa didasari pada kesempatan. Kesempatan di sini diperoleh dari adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, kesempatan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, misalnya karena kondisi yang sepi, barang-barang mewah, dan
lemahnya iman. Kelemahan iman yang dimiliki seseorang juga menjadi salah satu faktor kejahatan seseorang. Iman berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Definisi iman haruslah diyakini dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan, dengan diucapkan melalui lisan. Iman yang berhubungan dengan lembaga agama sangat memiliki keterkaitan masyarakat untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan. Yang pertama, menurut aliran kriminologi klasik, pada dasarnya bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya, maka ia beruntung. Dan apabila ia gagal, maka ia rugi dan terkena hukuman. Pengaruh positivisme ilmu. Individu yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya. Akan tetapi, di luar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagai ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan dan terkena kuasa kegelapan. Lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam keadaan abnormal. Kemudian, ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu, mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semrawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, dan faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan. Semboyan aliran positivisme adalah bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada saya sendiri. Kemudian, kombinasi klasik dan positivisme ilmu. Menurut aliran ini, kejahatan terletak pada faktor-faktor biososiologis atau bakat dan lingkungan yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Dalam hal ini, penekanan kesaling hubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. Berdasarkan pengamatan para ahli, menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Terdapat 4 faktor yang sangat menonjol. Pertama, faktor ekonomi. Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar bertahan hidup. Apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor yang kedua, faktor keterbatasan pendidikan. Bagi masyarakat dengan biaya pendidikan, di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah yang dapat kita lihat di jalan-jalan. Faktor ketiga, media, internet, maupun televisi memiliki pengaruh penting bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Media yang sekarang banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan dan adegan-adegan dewasa yang menjadikan seseorang untuk mempraktekkan apa yang dilihatnya. Dan lemahnya kontrol dari orang tua juga berkurang sehingga seseorang bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan media internet sangat berpengaruh di zaman canggihnya teknologi seperti sekarang. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan yang kurang baik juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan.
Seseorang bersikap atau bertingkah laku sebagai penjahat karena terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari. Banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan berkelompok. Dalam hal ini contohnya begal, yang jarang kita temukan beroperasi sendiri. Lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam